Kenapa tadi gue nggak terus terang sih sama si Tristan? Harusnya tadi gue bilang jujur tentang perasaan gue yang sebenarnya ke si Comel. Tadi gue juga mau bilang, harusnya dia nggak usah pacarin si Comel kalau misalkan dia nggak serius, dia cuma main-main. Dia cuma kasihan sama si Comel. Gila, ada kesempatan buat ngomong gue malah speechless. Gara-gara gue nggak enak sama omongan si Tristan. Enggak, Ki. Lo harus tegas. Kalau lo mencintai seseorang dan lo yakin bisa ngebahagiain orang itu, lo harus perjuangin dia. Ya. Lo pasti bisa. Lo pasti bisa menangin hati dia. Papa jadi benar-benar ngerasa bersalah dan ngerasa sedih. Kasihan sama Arga karena dia pernah dimanfaatin sama perempuan itu. Dan dia juga sangat menderita karena kesalahan Papa. Nah, mudah-mudahan setelah masalah ini selesai, hidup kalian jadi bisa lebih tenang. Dan kalian bisa melanjutkan rencana kalian untuk bertunangan dengan baik. Sesuai harapan. Mohon doa dan restunya ya Om, supaya semuanya berjalan lancar. Pasti, Put. Om selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Karena kebahagiaan kalian juga kebahagiaan Om. Om juga mau minta maaf sama kamu, Put. Karena Om gak bisa dampingin Pangeran nanti pada acara pertunangan kamu. Kami paham kok gimana kondisinya Om. Tapi doa dan restu Om aja udah cukup kok untuk kita melanjutkan hubungan kita ke yang lebih serius. Yang paling penting, kita berdua juga bersyukur banget karena sekarang Om Alex dalam keadaan yang sehat. Makasih ya, Put. Kamu memang anak yang baik. Om sangat bersyukur karena Pangeran mendapat pendamping hidup seperti kamu. Arga gimana Pangeran? Kabarnya baik-baik aja kan? Kenapa dia nggak ikut kamu ke sini? Nanti kalau sempat, tolong kasih tahu dia kalau ada waktu jenguk Papa ke sini ya. Papa kangen sekali sama dia. Pangeran, Arga baik-baik aja kan? Apa ada sesuatu yang terjadi sama Arga, Pangeran? Om, saya tunggu di luar ya, biar Om bisa ngobrol sama Pangeran. Ngobrol berdua sama Om Alex soal Arga. Jadi ya udahlah, gue tunggu di luar sini aja. Kamu tuh harus makan yang banyak, sayang. Biar banyak nutrisi masuk ke tubuh kamu. Enggak, suami. Aku udah kenyang. Hai, Cit. Hai Put, ini gue udah di rumah nih. Udah gak di rumah sakit lagi. Syukurlah kalau gitu, terus gimana kondisi lo sekarang? Iya, nih lo lihat sendiri. Udah baik-baik aja. Tapi Atta ngebolehin gue nih turun dari ini kasur. Put, bukan gue nggak ngebolehin Citra turun dari kasur. Tapi ini tuh emang udah saran dari dokter supaya dia tuh istirahat total. Ya tapi kan suami aku udah baik-baik aja. Udah, pokoknya kamu nurut sama aku, nggak boleh ngelawan lagi. Ini demi kebaikan kamu sama janin kamu loh. Ya udah Put kalau gitu, lo lanjut lagi. Oke? Nanti kabar-kabaran. Dadah. Raisya. Mau kemana? Kan aku mau liatin Raisya, suami. Mending sekarang kamu istirahat aja. Ingat kan kata dokter tadi ngomong apa? Kamu itu harus banyak istirahat total buat kesehatan kamu sama janin kamu. Dan Raisya sekarang jadi urusan aku, biar aku yang ngurus ya. Tuh. Ini anak papi. Anak papi sayang. Pak, saya nggak enak kalau harus bahas ini depan Putri. Karena saya nggak mau kalau Putri sampai kepikiran. Ya, Papa ngerti kok. Jadi belum lama ini, Arga sempat bisnis trip ke Medan. Dan dia sempat balik ke rumah.
Tapi setelah itu, dia nggak pulang-pulang lagi. Kamu udah coba hubungin dia? Atau cari tahu keberadaannya di mana? Udah, Pak. Tapi setiap kali saya hubungin nomornya nggak bisa ditelepon karena nomornya nggak pernah aktif. Sepulang Arga bisnis trip, Arga masih megang uang yang dia pakai untuk bisnis trip dia. Dan seharusnya uang itu dia kembalikan ke kantor dan dia bikin laporan. Tapi laporan itu nggak pernah masuk ke kantor, Pak. Dan uang itu nggak pernah dikembalikan. Tiba-tiba Arga menghilang gitu aja. Apa jangan-jangan terjadi sesuatu sama dia? Apa kecelakaan mungkin? Kamu jaga Arga. Gimana pun juga, dia kan adik kamu. Saya paham, Pak. Makanya saya akan suruh orang-orang kepercayaan saya untuk cari tahu keberadaan Arga. Bahkan sampai bandara, dimanapun, semua akan dicari untuk mencari Arga. Semoga dia baik-baik aja. Papa sangat berharap kalau nggak terjadi apa-apa sama Arga, Pangeran. Kamu sudah pastikan kalau yang terlibat kecelakaan sama Lisa itu bukan Arga kan korbannya? Udah, Pak. Sejauh ini baru 2 jenazah yang ditemukan. Arga bukan salah satunya. Syukurlah. Papa sangat berharap Arga baik-baik aja. Lim, bangun dong, Lim. Perasaan gue tidurnya nyenyak banget. Tapi kok ini badan berasa pegel, sakit semua. Aduh. Alah, lo bohongin gua kan, lo pura-pura pingsan. Pura-pura pingsan. Ibu juga. Pingsannya bohongan kan. Saya tuh emang pingsan, capek banget tau. Emang cuma ibu aja. Saya capek, tahu nggak? Gendongin ibu dari tadi. Udah deh, buruan yuk, Lim. Cari jalan keluar dari sini. Aduh, saya tuh udah kangen banget. Makan enak, tidur di kasur empuk. Makan enak. Tetep aja, Bu. Dari sini, saya pengen pulang kampung. Saya pengen istirahat tenang. Tidur 7 hari 7 malam sekalian mandi kembang. Kenapa nggak selamanya aja sih? Maksud ibu, saya mati dong. Makanya buruan, ayo. Cari jalan keluar ah. Jangan ngoceh aja. Nih saya mikir, Bu. Aku harus bisa keluar dari hutan ini. Aku nggak boleh nyerah. Saya udah nggak kuat nih, kakinya sakit banget. Lem, ini kayaknya tempat yang udah kita lewatin deh. Kamu yakin kita nggak muter-muter aja di dalam hutan ini? Aduh, Bu, ibu itu tenang aja. Bentar lagi kita udah nyampe ke tepi hutan. Kita udah mau keluar dari sini, Bu. Kalau enggak, kita akan ketemu aliran sungai. Nah, pasti kita akan cepat keluar dari hutan ini. Atau kita naik lagi ke atas untuk bisa keluar. Sayang sih, handphone saya mati. Kalau nggak kan kita bisa pakai GPS-nya tuh. Bu, percuma juga lagi. Di sini mau ada handphone. Ini kita di hutan, Bu. Signal kagak ada di sini, Bu. Bu, masih kuat kan untuk jalan, Bu? Enggak lah, saya udah nggak kuat. Saya tuh lemes, lapar banget. Aduh. Terus kaki saya sakit banget. Saya nggak mungkin kuat tanjakan di situ. Mau nggak mau kamu gendong saya. Bu nggak kasihan sama saya, Bu? Enggak, cepetan. Ayo cepetan, nanti ada polisi. Banget sih. Awas ya, jangan sampai saya jatuh. Bercanda. Mulai sekarang aku akan nyetir sendiri. Jadi nggak butuh supir kalau mau kemana-mana.
Lagi pula aku tuh masih trauma dapat supir kayak Salim. Tadi sih aku udah WA Pipi untuk ngasih tahu kalau aku bawa mobil sendiri. Ya walaupun WA-nya belum dibuka, mudah-mudahan sih diizinin sama Pipi. Yang penting sekarang aku harus ke WO untuk ngurus pertunangan Putri. iPad-nya taruh situ. Mimi WA saya. Pi, aku jalan ke WO dulu ya buat ngurus pertunangan Putri. Pak Bos, iPad-nya taruh sini ya? Iya, taruh situ. Aku bawa mobil sendiri. Pipi tenang aja. Aku udah diajarin Jojo nyetir. Dan aku juga udah berani buat nyetir sendiri di jalan. Pak Bos, saya ke bawah dulu ya. Cok! Ada apa? Ini Mimi WA saya. Dia nyetir sendiri. Cok, Mimi kan nggak ada SIM, Jo. Pak Bos, sebentar tenang dulu. Ada apa sih? Kamu ngajarin Mimi nyetir? Hah? Kenapa nggak ngomong sama saya? Maaf Pak Bos, soalnya Bu Bos Mimi maksa saya ngajarin setir. Iya, kenapa nggak ngomong dulu sama saya? Ya, kirain Bu Bos Mimi udah bilang sama Pak Bos. Makanya saya ajarin, saya diem aja. Tapi Pak Bos tenang aja. Bu Bos Mimi udah pinter kok bawa mobilnya. Baru juga 2-3 kali saya ajarin, udah pinter. Tenang gimana? Saya telepon Mimi lah. Jangan nelpon Pak Bos. Jangan, kenapa istri saya? Bukan gitu, Pak Bos kan bilang Bu Bos Mimi lagi nyetir. Lah kalau Pak Bos telepon, Bu Bos Mimi lagi nyetir, yang ada nanti Bu Bos Mimi malah kenapa-napa lu. Duh, kamu ngomong gini malah saya tambah khawatir. Iya maaf Pak Bos. Udah Pak Bos tenang aja, gak usah khawatir gitu ah. Bu Bos Mimi itu udah lulus kursus mobil singkatnya sama Jorge Julius itu Pak Bos, alias Jojo. Pak Bos tenang aja, gak usah khawatir. Jorge. Awas sampai Mimi ada apa-apa ya. Saya gantung kamu. Wah.